A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wallahu a'lamu bimuradi bizalik. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa lagi di kajian Mu'alimin. Pertama, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat dikasih rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk senantiasa bekal kita untuk beribadah kepada Allah. Wabil khusus lagi yaitu nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir untuk senantiasa menyimak atau mengkaji ilmu-ilmu agama sehingga kita mendapatkan bekal kemaslahatan, bekal yang baik, bekal yang sangat berguna bagi kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan mencapai kebahagiaan kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam baginda besar Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat ini tercurahkan kepada para sahabatnya, para pengikutnya, kaum-kaumnya, wabil khusus kepada kita semua yang ada di sini. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dini ila yaumil qiyamah. Teman-temanku, para pendengar yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan suatu ibadah yang sangat hebat sekali, ibadah yang sangat berguna sekali untuk kita, untuk kehidupan kita, untuk kehidupan yang akan datang kita. Kemudian di dalam suatu kajian ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, pada kesempatan pagi yang cerah ini setelah kita sholat subuh tadi, sahur ya, kita sekarang posisi berada di bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh barokah, bulan penuh ampunan, bulan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu mampu menahan hawa nafsu ketika kita marah dan mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kemudian takwa itu adalah ketika kita takut kepada Allah, baik sendirian apalagi banyak orang ya. Biasanya kalau banyak orang itu kita tidak takut. Tetapi kalau sendirian takut. Nah, ini takwa itu adalah ketika kita banyak bersama-sama orang kita takut kepada Allah, kemudian sendiri lagi apalagi sendiri kita harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari puasa ini adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa ya, teman-teman. Bagaimana takwa itu diterapkan? Takwa ini sangat efektif sekali apabila kita menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesempatan kita, momen yang paling baik. Mari kita berpuasa. Puasa ini adalah wajib ya bagi seluruh muslimin wal muslimat.
kecuali orang-orang yang tidak muslim, kemudian itu tidak puasa ya. Kemudian orang yang belum balik ya hanya belajar-belajar saja itu. Kemudian orang yang gila atau hilang akal itu tidak berpuasa. Jadi kalau kita sehat, normal, walafiat ya, kita memiliki akal, kemudian kita balik, kemudian kita Islam, muslim ya, itu kita wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, siapa sih orang yang beruntung di dalam dunia ini? Orang yang paling beruntung adalah yang tadi saya sampaikan hadisnya. Orang yang paling beruntung adalah ketika man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala bukan yang lainnya, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya tuh. Jadi orang yang paling beruntung di bulan suci Ramadan ini adalah orang yang berpuasa, kemudian orang yang memiliki hati yang ikhlas, kemudian yang paling penting adalah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling beruntung. Nah, bagaimana caranya kita agar menjadi orang yang bertakwa, kemudian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, di dalam suasana Ramadan ini adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kesempatan kita. Bahkan di bulan suci Ramadan ini, di antara 3 bulan ini, bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan sekarang kita sudah masuki ke 4 hari ini, itu di mana pahala berlipat-lipat ganda. Ya, bulan Rajab itu kan bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bulan Rajab itu 70 kali lipat pahalanya bila dibandingkan dengan hari-hari yang biasa. Kalau hari biasa itu 1 teman-teman ya. Tapi kalau bulan Rajab itu 70. Kemudian bulan Sya'ban 100. Nah, bulan suci Ramadan 1000. Bahkan berlipat-lipat ganda. Kemudian amalan apa sih yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini agar kita diampuni dosa? Nah, 1 itu sudah wajib puasa. Yang kedua, amalan itu setelah puasa adalah qiyamul lail. Nah, siam itu menahan, kemudian malam kita bangun. Untuk apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah wudu, salat sunnah taubat, kemudian salat sunnah witir, salat sunnah tahajud ya. Kita tingkatkan. Nah, bahkan di bulan suci Ramadan ini ada salat sunnah tarawih. Di mana salat sunnah tarawih ini pahalanya sangat besar sekali teman-teman. Nah, jangan sampai kita tinggalkan ya sholat tarawih ini. Sayang kalau ditinggalkan. Ini adalah momen yang paling spesial dalam kehidupan kita adalah sholat tarawih juga di bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan-bulan yang lain nggak ada tarawih kecuali di bulan suci Ramadan ini. Jadi bagaimana caranya supaya kita semangat sholat tarawih ini mengerjakannya? Yang pertama, kita makan jangan terlalu diporsir dulu teman-teman. Kita sedikit-sedikit dulu. Nah, kalau bisa mah makannya itu habis sholat tarawih. Kalau misalnya tarawihnya ingin semangat ya. Jadi kalau misal pola makan kita atur, kita jaga, mungkin kita nyemil kurma, ya minum, kemudian makan cemilan. Nah, nanti ditunda makannya setelah sholat tarawih itu. Kalau misalnya kita mampu untuk makan setelah tarawih itu lebih bagus teman-teman ya. Sebab itu sangat menunjang sekali dalam semangat beribadah sholat sunat tarawih. Jadi itu. Di samping berpuasa kita qiyamul lail. Qiyamul lail itu mendirikan sholat malam, terutama sholat tahajud. Kita bangun ya sambil kita sahur, menyantap sahur, sebelum santap sahur kita bermunajat kepada Allah, sholat sunnah taraweh, sholat sunnah taraweh, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tobat, sholat sunnah tahajud ya, seperempat malam. Itu bisa jam 2 malam, bisa jam 2 pagi, bisa jam 3 pagi sebelum sahur kita bermunajat kepada Allah. Ya minimal 2 rakaat ya, minimal 2 rakaat. Usolli sunata tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala Allahu Akbar ya. Nah, seperti itu 2 rakaat salam. Kemudian kita 2 rakaat salam lagi, 2 rakaat salam lagi. Itu seterusnya lebih banyak itu lebih bagus. Tapi kita minimalnya 2 rakaat tapi kita kerjakan secara konsisten, secara terus-menerus setiap malam. Nah, kemudian setelah kita berpuasa di bulan suci Ramadan, amalan di bulan suci Ramadan itu setelah kita qiyamul lail sudah kita kerjakan, kita sering membaca Quran ya teman-teman. Kita wajib untuk membaca Al-Quran ya. Kita usahakan waktu senggang ini kita wajibkan untuk diri kita sendiri aja teman-teman ya. Kita spesial untuk membaca ayat suci Al-Quran.
Di mana kita kalau membaca ayat suci Al-Qur'an di hari biasa itu alif satu, lam satu, mim satu. Ketika di bulan suci Ramadan ini, apa yang kita baca apalagi berjuz-juz ya, kita targetkan, kita harus targetkan teman-teman ya. Kalau kita tidak targetkan, itu tidak ada motivasi dalam diri kita. Nah, itu membaca Al-Qur'an teman-teman. Membaca Al-Qur'an ini adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu zalimina ila khasara. Quran itu adalah syifa, obat, penyembuh hati kita, terutama hati yang rusak ya. Yang dengki, yang ujub, ria, takabur, kemudian gelap, gulita ya. Bahkan Al-Quran ini adalah penerang kehidupan kita di dunia sampai ke negeri akhirat. Makanya kalau kita detik-detik terakhir dalam kehidupan kita, itu ada namanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nah, pada saat kita sakaratul maut, kemudian kita masuk di dalam alam barzah, kalau kita biasakan membaca ayat suci Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menolong kita, akan membantu kita pada saat ajal tiba atau di alam barzah atau di alam akhirat. Bahkan Al-Quran ini ketika kita memasuki alam barzah yang gelap itu, yang gelap, nggak ada penerang, nggak ada cahaya, nah maka Al-Quran akan menerangi kita. Bahkan semakin kita membacanya setiap hari berulang-ulang ya, apalagi ini di bulan suci Ramadan, alifnya itu berlipat ganda, lamnya berlipat ganda, mimnya berlipat ganda. Alif lam mim. Nah, itu bukan 3, tapi berlipat-lipat ganda. Bahkan lebih banyak lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Terus kita baca ya. Setiap hari 1 juz, setiap hari 1 juz, 30 berarti 30 juz. Itu minimal. Ya syukur-syukur kita berjuz-juz ya, mampu untuk membaca Al-Quran. Memang harus dibiasakan teman-teman. Gimana kalau misalnya kita tidak mampu membaca Al-Quran, kita belum tahu hurufnya. Kita banyak kan surat-surat pendek itu pun sama Al-Quran. Baca kulhu misalnya setiap hari. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus saja beribu-ribu ya. Di jalan dimanapun kita berada, kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Kecuali di dalam toilet itu jangan teman-teman. Dimanapun kita sambil daripada bengong, daripada nggak ada kerjaan yang lain ya, kita sambil bersih juga baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau kita baca alam nasroh, alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab ila rabbika farghab. Terus saja ya. Barang siapa yang membaca surat ini yang tadi saya baca, alam nasroh laka sodrok wa wadona angka wizrok, dan seterusnya, setiap setelah sholat wajib kita membaca itu, maka kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan dipermudah jalan kehidupan, dipermudah di setiap kesulitan, diberikan solusi lah gitu ya. Nah, itu adalah amalia-amalia di bulan suci Ramadan agar kita diampuni dosanya. Kemudian keistimewaan orang yang berpuasa itu nanti di alam barzah atau kita berjumpa dengan umat-umat terdahulu, kita wangi sekali ya. Bau mulut orang yang berpuasa itu di bulan suci Ramadan ataupun puasa sunnah yang lainnya, ketika orang berpuasa itu adalah berdoanya makbul, doanya mustajab, kemudian hidupnya tenang ya, terarah, kemudian bau mulutnya ini melebihi wangi minyak misek ya. Ini indah sekali ininya ababnya, bau mulutnya ini indah sekali nanti, wangi sekali. Nah, itu keistimewaan orang yang berpuasa. Kemudian
ketika kita berpuasa, ini ada dua kebahagiaan ketika kita berpuasa. Artinya kita ketika berpuasa selalu gembira, sangat gembira sekali, sangat nikmat sekali. Ketika apa orang berpuasa merasa gembira itu? Satu, ketika menjelang maghrib atau berbuka. Wah, itu senang sekali ya, luar biasa. Sebelum buka kita kan keliling dulu apa menyiapkan makanan ya kan, melihat takjil, makanan-makanan yang disediakan di bulan suci Ramadan. Wah, itu seru sekali. Kemudian sesorean kan ya. Kemudian kita beli takjil, beli makanan yang sehat, yang nikmat, yang berkualitas. Kemudian kita ke rumah menyiapkan buka. Wah, itu senang. Begitu tuh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makan kurma, kemudian minum air putih, baru kita makan yang lainnya. Itu teman-teman. Ini sangat gembira sekali. Ketika kita berpuasa itu menjelang buka gembira sekali ya. Kita berbuka itu gembira sekali. Ini kenikmatan ini khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Kemudian kenikmatan kegembiraan orang yang berpuasa itu ketika apa? Ketika masuk ke dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan, itu ada Babur Rayyan, pintu surga itu ada Babur Rayyan namanya teman-teman. Itu ketika kita memandang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus pintu Rayyan ini tidak bisa dimasukin oleh siapapun kecuali ahli puasa. Nah, makanya ini sangat luar biasa ya para nabi, para rasul, para sahabat, para tabiin, para alim ulama berpuasanya hebat sekali ya. Berpuasanya sangat rutin sekali. Bahkan badannya pun sehat-sehat ya. Karena memang makanan yang masuk itu adalah makanan yang bergizi, kemudian makanan yang teratur, makanan yang halal ya yang dicerna secara teratur oleh tubuhnya. Makanya sehat. Bahkan keutamaan kegembiraan orang yang berpuasa itu adalah ketika masuk ke dalam surga, kemudian lewat pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu khusus untuk orang berpuasa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke surga nikmat sekali. Tapi ada yang lebih nikmat dari itu semua adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih nikmat ketimbang kenikmatan yang lain. Nah, itu kegembiraan orang yang sedang berpuasa. Makanya teman-teman jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita tidak berpuasa. Kita harus wajib puasa teman-teman. Kita sehat, kita muslim, ya kita muslim harus kuat ya. Jangan terkena godaan-godaan. Kita tahan dulu ya. Ya paling siang beberapa jam kan, tapi berpahalanya sangat besar sekali. Pahalanya sangat besar sekali, kemudian kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan ini setan-setan tidak leluasa setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amaliyah-amaliyah kita ditingkatkan. Amaliyah-amaliyah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu neraka ditutup